Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Melanda dengan NIM 2024143604. Saya dari Prodi PGSD Fakultas FKIP, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Andes Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara dengan pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian wawasan Nusantara dan yang kedua dasar pemikiran wawasan Nusantara. Langsung saja kita bahas ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawan, yaitu bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Menurut Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu juga, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langsung saja kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu dasar pemikiran wawasan Nusantara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara, bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di tanah air. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Di slide berikutnya, dasar pemikiran wawasan Nusantara meliputi yaitu yang pertama, geografis, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan budaya, sehingga memerlukan pemahaman yang holistik untuk menjaga keutuhan dan persatuan. Yang kedua, sejarah. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan menjadi dasar penting dan membangun identitas sosial nasional. Dan yang ketiga, sosial dan budaya. Keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia perlu dikelola dengan baik agar tercipta harmoni dan saling menghargai di antara masyarakat. Yang keempat, politik dan ekonomi. Wawasan Nusantara mengharuskan adanya kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Dapat saya simpulkan dari apa yang saya bahas, yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sedangkan dasar pemikirannya meliputi aspek geografis, sejarah, sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan identitas nasional serta mengelola keberagaman dengan baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.